Shalom, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Saya Lewaldi, saya perwakilan OMK dari Stasi Santa Maria Lintang, Batam. Kali ini saya akan membawakan renungan terkait dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayatnya yang keempat sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pernah tidak kalian mengalami kegelisahan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan? Ya, saya yakin teman-teman pernah beberapa merasakan hal itu. Sama halnya dengan saya, 5 atau 6 bulan yang lalu. Waktu itu saya tamat SMA dan saya akan melanjutkan ke dunia perkuliahan. Saya bercita-cita ingin masuk ke universitas favorit saya. Saya berusaha dan saya mengikuti 3 tes. Dan tes yang pertama saya gagal. Disitulah pertama kali saya merasakan ketakutan yang begitu berat untuk bisa mengikuti tes-tes yang lainnya. Saya putus asa, saya hampir menyerah. Bahkan saya merasa saya tidak ada harapan lagi. Kemudian saya bangkit dan saya ikut tes yang kedua. Saya memperbanyak belajar lagi, saya minta berkat kepada pastor. Dan pada saat tes, ternyata saya mengalami luar biasa ketakutan. Saya bingung. Saya hampir menangis saat mengerjakan soal karena saya kecewa terhadap diri sendiri. Padahal apa yang saya pelajari sudah masuk. Tetapi karena kebingungan dan merasa takut akan gagal kedua kali, akhirnya saya gagal untuk yang kedua kalinya. Kemudian saya mengikuti tes yang ketiga. Saya memperbanyak belajar lagi, saya berdoa novena. Dan pada saat tes, saya merasakan diberkati sekali. Tuhan memberikan berkatnya kepada saya. Saya diberikan hati yang tenang, saya diberikan kelancaran dalam mengerjakan semua soal dengan baik, walau tidak sempurna. Tetapi saya bersyukur ketika saya diberikan kegagalan, saya semakin belajar bagaimana caranya. Saya sadar kita perlu punya hati yang besar untuk bisa menerima keadaan yang ada. Dan kita diperlukan sebuah kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Teman-teman, dari sini saya belajar. Kalau saya tidak merasakan hal seperti ini, bagaimana saya bisa cerita jadi kesaksian buat orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Menurut saya orang-orang yang dipilih Tuhan adalah mereka yang disayang. Apabila kita cuma senang-senang aja, bagaimana orang-orang yang susah bisa terhubung dan punya kekuatan itu yang sama dengan kita? Saudara-saudari yang terkasih, begitu besar kasih Yesus kepada kita. Saat kita lemah, saat kita sedih, kecewa, atau bahkan merasa tidak mampu, Dia hadir. Dan Dia bilang pada ayat yang kedua bahwa Dia sudah menyiapkan tempat yang luar biasa untuk kita berkeluh kesah. Percaya, Tuhan itu setia sama kita. Itu sudah terbukti. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan itu setia. Setia sekali. Menurut saya di pandemi sekarang ini justru kita malah belajar bahwa apa yang kita punya, rumah, mobil, motor, handphone, semuanya itu tidak pasti. Yang pasti hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus. Di sini kita diingatkan kembali apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup. Bukan barang-barang, atau bahkan bukan orang-orang yang ada di kehidupan kita. Karena mereka bisa datang dan pergi. Tetapi hanya ada satu yang pasti di saat kita susah maupun senang, yaitu Tuhan. Saudara-saudari terkasih,
Banyak jalan untuk menuju perjalanan iman. Ketika iman kita semakin dekat dengan Tuhan, begitu banyak pula tantangan yang kita hadapi. Banyak masalah yang kita hadapi. Itu untuk apa? Untuk mengetes keyakinan dan kepercayaan kita akan bertumbuhnya iman yang kuat. Sama halnya Yesus bilang, jangan takut, tenanglah, ada aku di sini. Itu artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya di saat dia mengalami kelemahan, mengalami tantangan atau musibah atau masalah. Dia ada, selalu hadir menemani kita. Karena itu PR yang sudah dia berikan kepada kita dan dia pernah menjawabnya. Seperti tema BKSN kita tahun ini, berjalan bersama Yesus sahabatku. Menurut saya, kita tidak perlu ratusan teman. Kita perlu satu yang ada di saat kita membutuhkannya atau tidak. Satu yang mendorongmu untuk yakin kamu bisa menjadi lebih baik dan percaya bahkan melebihi dirimu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia sahabat yang paling baik, sahabat yang memberikan terang dan harapan di saat gelapnya mata iman. Saudara-saudari terkasih, setiap manusia itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Ada yang mulus, ada yang berkerikil, bahkan ada yang berlubang. Itu bagaimana caranya kita mensyukuri hidup, memaknai hidup. Dan ingat, bersyukur itu tidak hanya tentang apa yang kita punya, tetapi bersyukur juga untuk apa yang belum atau tidak kita punya. Sama halnya seperti Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu Engkau pergi kemana. Jadi bagaimana kami bisa pergi ke situ? Lalu Tuhan menjawab, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Teman-teman, di situ Yesus benar-benar ingin memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah jalan kebenaran. Kadang kita sering melanggar perintah dan aturannya. Kita sering melawan aturan atau perintah yang diberikan. Kita lupa bahwa Dia adalah jalan yang kebenaran dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, banyak pula orang yang pura-pura menutup mata, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat, seorang Bapa yang kekal. Sama halnya seperti Filipus. Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Dan Yesus berkata, barang siapa mengenal aku, ia melihat Bapa. Tetapi Filipus tetap tidak percaya akan perkataan Yesus itu. Maka sekali lagi Yesus berkata, percayalah bahwa aku ini Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan jika engkau meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudari terkasih, kita diberikan tempat rumah yang begitu luar biasa di bumi ini. Bumi ini adalah rumah kita. Untuk bagaimana caranya kita bertanggung jawab, kita menjaga, merawat ciptaan Tuhan. Kita sudah diberikan talenta yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita lestarikan, untuk kita jaga, agar bisa menjadi pewarta kabar gembira kepada semua orang. Karena jangan salah, barang-barang bagus pun kalau kalian simpan saja itu akan menjadi ronsokan.
Sama halnya seperti talenta, atau mungkin lidah, perkataan yang kalian ucapkan. Bagaimana kalian mengucapkan perkataan itu dengan lemah lembut, dengan kasih, agar buahnya juga baik. Teman-teman, PR yang paling besar Tuhan berikan kepada kita di rumahnya ini adalah mengasihi dan memaafkan. Bagaimana caranya kita mengasihi semua orang, mengasihi segala musuh kita? Bagaimana caranya kita memaafkan orang lain dengan hati yang besar? Tuhan saja pemaaf. Ya, kita sebagai anaknya, kita harus bisa juga memaafkan sesama manusia. Karena ketika kita memaafkan, kita akan mendapatkan kedamaian dalam hati kita. Yang paling penting, kita harus pertama-tama memaafkan diri sendiri akan segala perbuatan yang kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap saudara, keluarga. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati? Dan kenapa cinta kasih disebut hukum yang utama? Yaitu tadi, Tuhan ingin kita sebagai manusia, sebagai anaknya, untuk bisa mengasihi semua orang. Itulah PR yang paling besar Tuhan berikan kepada kita di rumahnya ini. Supaya kita bisa menciptakan sebuah cinta kasih dan kedamaian yang luar biasa, agar terciptalah rumah Bapa yang penuh sukacita.